Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat channel KM yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas kita, dan mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa yang tidak jauh terjadi di sekitar kita pada saat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah musibah bagi kita semuanya, dan ini sudah berlangsung setahun lebih, bahkan sampai 2 kali lebaran ini saudara-saudara kita termasuk saya sendiri juga tidak bisa mudik karena adanya virus corona. Termasuk juga ibadah haji ya, tahun kemarin dan juga tahun ini juga masih ada kendala di mana beberapa negara tidak diizinkan untuk masuk ke Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah haji dan juga umroh. Tentunya ini peristiwa yang harus kita sikapi, dan bagaimana cara kita menyikapi ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika terjadi peristiwa yang menakutkan, peristiwa musibah yang terjadi kepada kita, maka kita dianjurkan untuk membaca kunut nazilah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang kunut nazilah, seperti apa kunut nazilah dan bagaimana cara pelaksanaannya. Maka mari sama-sama kita membaca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang ditulis oleh Syekh Wahb Az-Zuhaili. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qunut Asna'an Nawazil. Kunut yang dibaca ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita atau terjadi musibah. Qala al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah yushra'u al-qunutu lin-nazilah la mutlaqan. Menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kunut nazilah dianjurkan tapi tidak mutlak. Fil jahriyati faqad indal Hanafiyah. Menurut mazhab Hanafi, kunut nazilah hanya dibaca ketika sholat yang bacaannya keras. Wa fi sa'iri shalawatil maktubah inda ghairihim illa jum'ah indal Hanabilah iktifaan fi khutbatiha. Kemudian menurut mazhab yang lain, mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, kunut nazilah ini dibaca di semua waktu sholat kecuali sholat Jumat menurut mazhab Hambali, iktifaan fi khutbatiha, karena menurut mazhab Hambali di dalam sholat Jumat ini sudah ada khutbah, maka tidak perlu dibaca lagi untuk kunut nazilahnya. Kemudian bagaimana cara pelaksanaannya? Wa yujaru fi du'ai fi hadzal kunut. Cara bacanya kunut nazilah ini dibaca dengan keras walaupun dibacanya pada sholat yang bacaannya pelan. Wan nazilah ayanzila bil muslimina khaufun aw qahtun aw wabaun aw jaradun aw nahwa ittiba'an sunnah. Kemudian kunut nazilah ini dibaca ketika terjadi kepada kaum muslimin satu khauf, satu ketakutan, au qahtun atau musim peceklik, au wabaun atau terjadi musibah wabah seperti sekarang ini virus corona, au jaradun atau terjadi di mana ada wabah belalang yang merusak tanaman dan juga pertanian, au nahwa atau hal-hal yang lain yang menakutkan atau yang menyedihkan bagi kaum muslimin, ittiba'an li sunnah, dan ini semuanya dianjurkan sebagaimana Rasulullah SAW melakukan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u ala qatili ashabihi al-qurra bi bi'ri ma'unah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah melakukan kunut selama 1 bulan ketika sahabat-sahabat beliau qurra, para pembaca Al-Qur'an, dibunuh oleh pengkhianat pada saat itu, kaum Zakwan dan seterusnya dan yang lainnya di Bi'r Ma'unah. Nah, berdasarkan atas ini maka kunut nazilah ini dianjurkan untuk dibaca ketika terjadi peristiwa yang menakutkan, peristiwa musibah yang terjadi di antara kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukan atau bisa membaca kunut nazilah ini di setiap waktu sholat yang terjadi dalam 1 hari 1 malam ini, sholat 5 waktu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan dibacanya kunut nazilah ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus corona ini dan juga musibah-musibah yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita bisa hidup normal kembali dan bisa menikmati hidup yang Allah berikan ini dengan baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.